kami serahkan mimbar ini ke Pak Alex untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Ya, thank you Pak Robert. Ya, selamat pagi, salam orang-orang terbahagia di dunia. Baik, mari kita mulai dengan doa ya. Saya berdoa dulu, kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk setiap kami pagi ini melalui Zoom meeting di Wadah Full Gospel. Kami boleh saling menguatkan dari kesaksian Pak Gideon, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kehidupannya, dalam bisnisnya juga. Dan untuk Brother Yu, Pak Yuhandi yang juga Tuhan sudah selamatkan melalui Wadah Full Gospel, dan terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami sangat bersyukur pada kesempatan ini, Pak Robert, Pak Denny, Pak Sastra menyampaikan visi misi yang begitu jelas ke arah mana Wadah Full Gospel ini menuju, bagaimana menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapak, untuk semua teman-teman yang hadir, juga Pak Kelvin dan yang lain-lain, Tuhan memberkati. Dan terlebih khusus untuk anakmu, hamba mengucap syukur untuk kesempatan boleh menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anakmu dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, temanya ini, saya waktu Pak Robert hubungi saya, terus saya ditanya temanya apa. Biasanya kan udah gitu aja kan langsung. Saya bergumul berdoa. Saya pikir-pikir, ya udahlah, coba who am I? Siapakah saya? Bukan siapakah Tuhan, siapakah saya? Saya, nama saya Alex Kurniawan. Siapa saya sebenarnya? Ya. Terus Pak Robert luar biasanya pasang foto waktu saya masih muda 10 tahun lalu. Itu foto 2011 kalau tidak salah. Jadi begini, terus Pak Sastra ingatkan saya lagi, tadi pagi-pagi ya, saya ketemu Pak Alek ya kira-kira 10 tahun lalu di Bekasi. Waktu itu Pak Susanto BL, almarhum, bersama-sama juga kami. Kalau nggak salah, dia atau Pak Honam yang sharing di rumah saya yang kesaksian di Bekasi, malam-malam itu. Ya, jadi saya juga sama dengan Brother Yohandi. Saya diselamatkan, saya mengenal Tuhan Yesus melalui Wadah Full Gospel. Di Outreach Dinner Meeting Anniversary Garment Chapter yang ke-4 tahun. Ya, sedangkan Brother Yu saksikan ke-14 tahun ya, yang tempo hari ya. Itu luar biasa loh. Dan itu yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Outreach Garment Chapter itu memang sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan dan menangkan jiwa-jiwa itu iblis tidak senang. Ya, sayang ya, tapi ya memang apa yang terjadi tidak bisa kita sesalkan, tapi kita terus melihat ke depan. Depan masih banyak ya. Harapan sangat besar di Wadah Full Gospel untuk terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Temanya Who am I? Siapa saya? Ya, saya punya istri. Orang kalau ketemu orang dunia pasti siapa sih Pak Alek? Artinya apa? Dagangannya apa? Seperti Pak Robert. Pak Alek, saya masukin properti ya. Ya, boleh. Sebenarnya dua usaha ini bukan usaha utama saya, garment maupun properti. Usaha saya yang dulu adalah di bidang logistik. Saya buka ekspedisi import dari Guangzhou ke Jakarta dari tahun 2002 sampai 2016 akhir. Saya tutup setelah dagang 14 tahun. Ya. Saya sampai kehilangan identitas diri, tanda kutip. Setelah saya tutup ekspedisi, saya bingung, saya keluar rumah. Saya mau kemana ini? Saya biasa ke Tanah Abang, langganan saya banyak di Tanah Abang. Tapi kalau saya ke Tanah Abang, saya ketemu langganan saya mau bicara apa ya? Saya udah nggak dagang ekspedisi lagi. Kalau ke toko, itu kan kios ya, 2x2. Itu ada adik saya, ada mama saya yang dagang di situ. Jadi memang saya nggak pernah campur urusan garment. Pernah sih awal-awal bagaimana setup toko, bagaimana dan sebagainya. Terus kita waktu awal-awal masih main barang import ke Cungkuo, belanja. Mereka belinya sedikit, belinya cuma berapa lusin. Nah, saya kali 5, kali 10, nah, itu bagian saya kasih dorongan. Nah, tapi kalau saya ke toko di Tanah Abang, memang saya nggak berfungsi di sana, maksudnya sudah ada orangnya.
Dan saya nggak ini lagi. Terus saya arahkan 2015 itu saya ganti dari import ke lokal, ya, produksi lokal. Saya kasih arahan mulai sekarang tidak ada import, stop, kita bikin lokal. Karena waktu itu kejadiannya luar biasa, Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong, tapi beliau tidak mengaku tidak memerintahkan, wah bea cukai, polisi periksa ke pasar, ke Tanah Abang, dan Tanah Abang sih nggak datang, tapi kita waktu dengar, wah ada bea cukai datang, ada polisi datang, razia, wah semua tutup toko. Kayak orang apa gitu, dagang kayak apa gitu, ya. Waktu itu saya juga lagi ekspedisi, barang masuk nggak bisa keluarin, nggak berani keluarin. Yang punya barang pun nggak berani terima. Akhirnya reekspor ke Singapura. Wah, tunggu lagi berapa bulan baru masuk lagi. Ya, berdoa lagi, Tuhan tolong saya bertobat, Tuhan saya tinggalkan usaha ini, nggak mau lagi, tolong saya selesaikan. Nah, itulah doa saya berulang-ulang kali. Saya bertobat itu 2007 bulan Mei. Ya, jadi sebelum bertobat hidup saya cuman mikirnya uang, 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 dan uang, nggak ada yang lain. Hidup saya hanya uang. Ya, mau cepat jadi orang kaya, gimana caranya? Ya, mau hidup di dalam kekayaan. Kaya untuk diri sendiri, nggak pernah berpikir untuk menolong orang lain. Orang datang ke saya, tolong bantu dong. Saya ngomong apa? Buat saya sendiri aja nggak cukup. Maksudnya apa? Kita dagang makin besar, kita perlu modal yang makin besar. Nggak pernah akan bisa cukup. Nggak akan pernah bisa cukup. Mana mungkin boro-boro pikirkan orang lain. Begitulah egoisnya saya waktu dulu. Saya hanya melihat uang, kesuksesan pribadi, sendiri, egois, sombong, angku, congkak, tidak mengenal Tuhan, tidak menganggap adanya Tuhan. Tuhan adalah saya adalah Tuhan. Saya mau jadi apa, terserah saya. Nggak pernah memikirkan tentang kekekalan, kematian, masih muda, mana ada kepikiran mati. Ya, dunia ini ada di tangan, sepertinya seakan-akan begitu hebatnya saya. Tapi ketika jatuh di dalam masalah, jatuh di dalam usaha pekerjaan saya, barang saya disita dan sebagainya, baru saya jatuh beberapa kali, tapi yang terakhir kali itu berat, tidak bisa bangun lagi, baru saya mau datang ke Wonderful Gospel. Karena pembicaranya malam itu adalah Bapak Rudi Hartono, pemain bulu tangkis. Tapi sampai waktunya, saya udah terlalu capek, tapi untungnya Presiden Chapter waktu itu telepon saya, paling ada di mana sih Bang? Wah, mohon maaf ya, benar-benar saya nggak bisa datang. Dia ajak saya hampir 2 tahun. Akhirnya dia bilang apa? Wah, kalau paling nggak datang, acara kita nggak mulai. Wah, nggak tahu kenapa saya senang digombalin waktu itu. Karena saya kehilangan teman semua. Kehilangan teman, saudara juga takut sama saya. Akhirnya saya datang. Datang, udah masuk kesaksian. Ada satu teman juga, orang Tanah Abang, orang kaya itu. Baru pertama kali saya mendengar kesaksian bagaimana dia menyaksikan bahwa dia itu narkoba, overdosis, mau bunuh istri, anaknya disiksa, dikurung, di toilet. Wah, ini pengusaha pedagang besar loh. Selama ini kita didagang di tempat dagang yang kita kasih lihat adalah yang bagus-bagus. Mana ada kita ngomong kejelekan. Baru pertama kali saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Terus ada lagi si Pak Rudi Hartono ngomong apa? Waktu dia gantung raket, waktu dia pensiun dari bulu tangkis, dia kehilangan arah hidup. Rasanya mau mati, rasanya nggak ada lagi arti hidup ini. Waktu dia sharing kesaksiannya. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, hidupnya berubah, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan buka jalan juga untuk usaha pekerjaan, dan bahkan dia dipakai Tuhan sampai hari ini. Nah, di situ saya pertama kali mendengarkan kesaksian, dan saya menemukan wadah ini luar biasa, belum pernah saya jumpai. Di situ timbul iman untuk datang kepada Tuhan. Dan saya bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur 2 minggu kemudian ada bikin camp, dan disitulah saya berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya, dan Tuhan benar-benar menolong saya. Saya yang tadinya tidak mengenal siapa saya pikir saya orang baik, saya pikir saya baik-baik aja. Saya kerja keras, saya dapat uang, ya saya pakai uang itu untuk narkoba lah, untuk perempuan lah, untuk yang lain-lain, itu saya bayar kok. Saya nggak pernah nggak bayar, saya bayar. Saya pikir saya baik. Wah, saya menikah,
tapi hanya ingin punya anak, tidak sayang istri, tidak ada cinta. Wah, kacau hidup saya. Jadi, waktu di camp itu, waktu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, maksud saya adalah tolong bisnis saya. Tapi di hari yang ketiga, Tuhan nyatakan pertolongannya sungguh ajaib. Saya pikir sudah tidak ada jodoh ya dengan Tuhan ya. Waktu itu kan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran, tidak ada firman Tuhan di dalam hidup saya. Saya anggap ya Tuhan Yesus salah satu Tuhan lah atau dewa lah atau apa yang tadinya saya nggak pernah saya percaya ada yang kayak gituan ya. Akhirnya di sesi yang terakhir jam 12 siang baru maju ke depan didoakan kembali duduk. Dalam hati saya pikir Tuhan Yesus kita nggak ada jodoh. Setelah ini saya nggak tahu mau cari Tuhan yang mana pulang dari ini, dari puncak. Tapi daripada saya bengong, saya tutup mata, saya lipat tangan berdoa. Doa Bapa kami ada di surga, ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Itu tiba-tiba ada bayangan hitam berdiri di sebelah saya. Saya lagi duduk, dia berdiri di sini. Saya buka mata, saya lihat itu bayangan hitam. Di sebelah bentuk kepalanya, bahunya angkat sedih. Saya lihat, ini apa ya? Muncul wajah papa saya. Wah, langsung memori saya kembali ke masa kecil saya, kanak-kanak, remaja. Saya pukul papa saya suruh papa saya lebih baik pergi mati daripada bikin susah. Dia itu judi. Ya, wah, kalau judi menderita kita keluarga. Saya baru sadar siang itu bahwa saya salah. Itu papa saya. Saya nggak pantas. Saya anaknya. Wah, saya anak durhaka. Saya baru sadar. Saya sadar bahwa saya berdosa sama papa saya. Akhirnya saya nangis. Waduh, itu air mata nggak bisa ditahan. Padahal saya baru bercandain teman yang ngajak saya ke situ. Si A, si B, orang-orang yang saya nggak kenal, nangisnya sampai, waduh, ingusan kemana-mana. Ini pas dalam hati saya pikir, ini orang nggak tahu bikin dosa apa ya, bikin salah apa. Saya pikir saya orang tidak berdosa. Wah, siang itu saya tahan air mata pun tidak bisa, mengalir terus. Muncul lagi wajah kedua, kakak saya yang perempuan. Dia sudah menikah dan saya suruh ceraikan suaminya. Karena suaminya tidak cinta lagi sama dia. Saya baru sadar, saya nggak lebih baik dari suaminya kakak saya. Waduh, saya salah besar. Muncul lagi satu wajah perempuan lain yang tidak mau terima uang saya. Saya baru sadar, wah saya jahat sekali. Benar-benar saya jahat. Saya baru sadar, saya orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus masih mau menerima saya, dan Dia yang mencari saya, orang berdosa, menerima saya apa adanya. Dan mulai hari itu, 2007 bulan Mei, saya ikut Tuhan sampai hari ini. Dan saya melihat ajaibnya Tuhan mengubahkan seluruh hidup saya. Ya, perjalanan di dalam pelayanan di Wonderful Gospel itu luar biasa. Tuhan pulihkan usaha saya, bahkan Tuhan kasih anak pertama 2007 bulan Agustus, juga Tuhan kasih saya toko baju buka di Tanah Abang. Itu juga dari Full Gospel. Benar-benar hidup saya diberkati di wadah Full Gospel. Ini teman bilang, "Lek, lu sewa toko." Ya, mulai dagang baju, import dulu nggak apa-apa, nanti udah belajar, udah bisa, baru produksi lokal. Itu teman yang sewain toko, yang cariin teman-teman bikin arisan bantuan, ya, kumpulin uang kasih ke saya. Yang nggak pernah saya buka mulut minta tolong. Siapa saya? Mana mungkin buka mulut pinjam uang dong? Mana mungkin, nggak ada. Tapi orang ini bisa Tuhan gerakkan. Terus tanya lagi, kamu ada apa? Ada STNK mobil, bawa sini. Dikasih pinjaman. Sewa toko udah dibantu disewain. Dibikin arisan bantuan. Ada STNK dibawa ke sini. Nggak ada kena hitungan bunga. Ya. Terus ada apa lagi? Dibantuin lagi. Ada sertifikat rumah saya, tapi yang di Pontianak. Udah digadein 2% per bulan. Waktu saya lagi jatuh, lagi susah, papa saya kembali judi. Uang yang saya ada, saya kirim kasih dia. Habis buat judi. Nggak ada uang lagi. Rumah, sertifikat memang dibikin atas nama saya. Rumah papa saya punya. Digadai, si Pet Tiong, ya. Bunga 2%. Wah, itu saya bayar dari 2000 berapa ya? 16 sampai 2006, akhir 2006 sampai 2009, 4 tahun lebih loh. Pokoknya udah hampir bunga sama dia punya pokok pinjaman udah mau nyampe, udah mau 100%. Ini teman, yuk mau ke sini. Saya kasih yuk pinjaman bunga deposito 0,6%. Bayangkan. Terus terakhir, saya diberkati di toko baju. Wah, naik luar biasa. Itu berkat Tuhan.
Bukan kehebatan saya, nggak ada sama sekali. Saya bukan pedagang garmen, istri saya ibu rumah tangga, mama saya ibu rumah tangga, kakak saya bantuin saya di ekspedisi di Guangzhou. Tuhan berkati. Terus di tahun 2010 usaha ekspedisi saya tadinya saya udah mau nggak lihat lagi, tapi utang masih banyak. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Benar-benar Tuhan bukakan jalan. Tapi saya nggak ada modal, uang saya nggak ada. Saya udah terima barang 4 kontainer udah masuk sampai di pelabuhan. Itu harus dibayar. Satu kontainer 200 juta lebih loh. Ada masa waktunya, seminggu di pelabuhan. Kalau tidak diurus lagi bisa bahaya. Ini berarti ini barang tidak bertuan atau bagaimana ini? Saya habis pelayanan di Full Gospel malam 9:30. Teman ini juga telepon saya. Balik di mana? Saya di jalan mau pulang. Kamu ke rumah ya? Saya datang ke rumah malam-malam. Dia sama istrinya udah tungguin. Balik dia bilang, saya kalau bantuin you, senopetio lagi nggak akan bisa menolong. Udah Pak Alex, saya kasih sekian. 1 M dia bilang. Kalau pinjam harus ada jaminan. Kamu nggak ada jaminan. Tapi saya kasih tahu ya, jaminan kamu itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tapi ini saya anggap saya pinjamin, saya anggap saya invest, tapi saya nggak mau tahu. Apapun yang terjadi, uang saya harus kembali. 1 M. Oke. Ayo mau bagaimana? Bagi hasil, saya bilang. Mulai itu besok, dia bersama saya ke bank. Kan uangnya, ini orang luar biasa. Waktu itu dia belum kaya banget ya. Ada uang, tapi ya segitu-segitulah. Tapi dia bilang, ini saya nggak tahu. Saya berdoa suami istri, Tuhan gerakkan saya untuk bantu kamu. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak bantu kamu, mungkin orang lain akan Tuhan pakai bantu kamu. Jadi dia bantu saya. Ke bank, ada 4 bank kita keliling, ambil uang dan saya bayar. 4 kontainer keluar. Mulai hari itu Tuhan berkati saya seperti naik luar biasa. 2010, 2012 utang saya habis semua, lunas, termasuk pinjaman dan semuanya. Ya, cuma saya nggak beli aset. Padahal ada sebagian orang ngomong, udah, Lek, lu nggak usah bayar utang dulu. Lu beli tuh, ya, kios, apa, 2010 properti lagi gila-gilanya itu. Ini hari beli, minggu depan bisa cuan. Itu temen beli hari ini, besok udah cuan. Ya, saya mau beli, tapi hati ini nggak damai. Saya utang orang, masa saya beli barang? Kan ketahuan saya beli barang di Tanah Abang, saya beli pasti ketahuan si A yang beli, si B yang beli. Udahlah, tutup mata, bayar utang sampai selesai. Waktu 2012 selesai utang, teman-teman kalau lagi utang bebannya berat. Ya, mau pelayanan juga susah, ya. Rasanya kalau saya berdoa Tuhan kalau saya bebas utang kayaknya seperti menari di atas awan. Tapi buktinya setelah sampai hari H, utang sudah lunas, rasa hati masih beban berat. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan, saya nggak punya rumah, saya nggak punya aset, saya nggak punya apa-apa, sedih hati saya. Tuhan pakai orang langganan saya, ingatkan saya. Ya, lu tuh harus bersyukur ya, kamu orang tuh mulai dari nol, kamu bukan mulai dari nol, kamu mulainya dari minus loh. Lu bisa balik lagi seperti ini, customer bisa balik, apa utang udah lunas, wah, you harus kamsya. Waduh bener loh, saya disadarkan. Jadi di dalam perjalanan mengikuti Tuhan, di wadah Full Gospel maupun di gereja, banyak pengajaran doktrin masuk, ada yang teori kemakmuran lah, ada apalah, pemahaman yang tidak stabil. Ya, tapi Tuhan itu baik, Tuhan sangat-sangat baik, Tuhan nggak pernah meninggalkan saya, Tuhan mengajarin saya. Ya, saya berusaha saya udah berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bayar utang lunas, saya tutup usaha ekspedisi saya. Saya nggak mau dagang ini lagi. Saya mau mengikuti Tuhan Yesus sepenuh hati. Sepenuh hati. Karena kenapa? Kalau saya di bidang import, yang borongan ya, bukan yang resmi ya, itu hati, satu kaki ikut dunia, satu kaki ikut Tuhan. Susah. Susah sekali. Walaupun saya udah nggak mau dagang, saya udah nggak urusin lagi. Memang Tuhan berkati saya loh. Memang Tuhan setia loh, sampai utang saya lunas. Cuma saya nego ulang sama Tuhan. Tuhan nggak apa-apa lah, Tuhan kasih saya bisnis ini supaya saya ada uang. Saya ada uang, saya bisa pelayanan. Saya nggak pakai untuk aneh-aneh Tuhan. Saya ke China, saya keliling Indonesia, kemana-mana, pelayanan, sumbang kanan, sumbang kiri, gereja, Full Gospel, dan sebagainya. Saya pakai uang ini, Tuhan. Ya, saya nego ulang. Coba sogok, tanda kutip sogok ya, sogok Tuhan. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Tuhan tidak perlu uang saya. Tuhan tidak perlu semua yang saya proposal saya itu.
Tuhan mau saya taat. Tuhan mau saya lepaskan hati ini dari mamon supaya lepaskan hati ini dari mamon, dari uang. Ternyata saudara-saudara banyak orang ngomong, teman-teman kita ya, ya benar sih udah bertobat, ya tinggalkan kehidupan malam, narkoba, perempuan, itu udah enggak sih, tapi ya masih ujung-ujungnya masih uang, ujung-ujungnya masih duit, ujung-ujungnya masih pakai Tuhan untuk uang. Ya, itu termasuk saya. Ujung-ujungnya saya Tuhan, Tuhan saya siapa ya? Uang apa Tuhan Yesus? Apakah saya lagi sendiri ego saya? Ya, wah untuk kelihatan bagus, kelihatan hebat, pelayanan. Pelayanan paling gampang itu apa? Memberi uang persembahan. Banyak sekali orang tertipu di situ. Banyak sekali orang-orang, bahkan film-film mafia ya, udah membunuh, jual narkoba, satu tas dilempar ke gereja itu uang. Ya, apakah itu Tuhan mau? Hah? Apakah apakah Tuhan saya Tuhan Yesus atau uang atau mamon yang sesungguh-sungguhnya hanya kita sendiri yang masing-masing tahu. Ya, masing-masing kita dengan Tuhan dan Tuhan tahu betul siapa saya. Tuhan tahu isi hati saya dan Tuhan tahu kerinduan saya. Tuhan peringatan yang terakhir adalah tentang kematian di 2016 dari teman kita ya, Susanto BL tiba-tiba 2 minggu, enggak 2 minggu loh, 10 hari kami pelayanan di Pontianak, dia kesaksian, saya juga kesaksian. Saya masih ingat dia ada sharing. Nah, apa ya kata-katanya itu sangat menyentil orang-orang yang sudah lanjut usianya ya. Sudah layu daunnya. Itu jadi pembahasan loh. itu orang-orang hebat, orang-orang kaya di Pontianak itu maksudnya kalau mau melayani Tuhan itu sekarang, jangan sampai tunggu sampai sudah layu daunnya. Tapi bagi Tuhan itu ya hidup mati di tangan Tuhan. Beliau udah menyelesaikan dengan baik, ya menjadi berkat bagi saya pribadi dan keluarga. Dia duluan, umur 35 dia meninggal. Saya seumuran dengan Brother Yu, juga seumuran dengan Susanto, umur 35. Dan waktu itu saya rasanya mau mati. Naik pesawat mau mati, keluar mau mati, kemana-mana mau mati. Ya, saya pelayanan sama si Pak Rudi Sirapanji, kami ke Kaohsiung, Taiwan ya, pelayanan TKI, TKW, itu pun saya udah nggak mau pergi. Tapi mereka nggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Saya disuruh, lu jadi penerjemah, padahal Mandarin saya juga kacau. Ya udahlah, ikutlah. Saya bilang ini terakhir lah. Udah itu pulang saya nggak mau pergi-pergi. Saya mau cari duit. Saya udah nggak mau pusing dengan Tuhan, hati ini susah. Ya, saya mau fokus cari uang. Saya mau jadi orang kaya. Sumbang aja, saya nggak mau pelayanan. Walaupun saya masih ke gereja, masih ke fugos, tapi hati saya udah memilih itu. Tapi Tuhan terlalu baik. Baru kembali dari Taiwan ya, mendarat di airport Soekarno-Hatta. Handphone baru dinyalain. Teman-teman sudah WhatsApp mengenang Mike Mohede. Umur berapa ya? 30 lebih. Waduh, ini berita kematian lagi. Saya langsung matiin. Saya nggak mau lihat. Rasanya saya mau mati. Tuhan kayaknya ingatkan saya. Kalau saya tidak bertobat sungguh-sungguh, sepenuhnya saya akan mati. Mungkin mati secara Pak Kang Abed suka bercanda ya, jasadnya ditampilin jasadnya, wah ampun jasad di WA di Zoom call ini ya. Mungkin tinggal jasad atau satu lagi rohani saya mati. Roh Tuhan tinggalkan saya, celaka saya. Akhirnya saya dengan berat hati loh, saya ngomong berat hati. Saya tutup usaha saya 2016 November, padahal istri, kakak saya perempuan yang di sana, mama saya tidak setuju. Dia bilang ini kan semua apa ya? Semuanya kan begitu caranya. Tapi saya bilang saya itu urusan orang lain. Saya udah nggak tahan. Mama saya ingatkan saya kalau udah tutup udah nggak bisa kembali loh. Ya, mereka udah setuju mendukung. Setelah mendukung saya yang mundur. Saya yang ketakutan. Bayangkan ya itu mangkok nasi saya yang paling utama di situ. Garment menghasilkan cukup ada tapi bukan utama saya. Akhirnya saya tutup. Wah, susah proses. 2016 saya dipilih sebagai regional presiden, nggak gampang. Saya mau melayani sepenuh hati, sepenuh waktu, tapi dengan kekuatan sendiri.
Firman Tuhan katakan, terketuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Pelayanan kalau dilakukan dengan kekuatan sendiri, panas, Pak. Emosi, ada target yang mau dicapai. Waduh, nggak nyaman. Itu udah seperti di perusahaan, kerja, atau apa, atau dagang. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya, akhirnya saya mengundurkan diri. Dan itu baik untuk saya. Kenapa? Bayangkan ya teman-teman, waktu saya terpilih sebagai regional president, DKI 4 2016-2020, saya ngomong sama istri, mama saya akan melayani Tuhan di Wadahku Gospel 4 tahun full. Saya tidak akan dagang, waktu untuk anak-anak dan keluarga akan sangat sedikit. Karena saya akan fokus di sana untuk membangun chapter menangkan jiwa. Bagus nggak? Kelihatan, kedengaran kan, wow, luar biasa, bagus. Tapi Tuhan nggak suka loh. Bukan itu. Bukan caranya begitu. Ya, saya nggak sadar waktu itu. Ya, saya nggak akan pernah mundur dari jabatan apapun pelayanan yang Tuhan kasih. Dan saya nggak pernah minta jabatan. Waktu pelayanan ke China, memang panggilan saya ke sana. Kakak saya, gara-gara saya suruh dia ke China setelah dia bercerai, dia stres, saya suruh dia ke Guangzhou, bantuin usaha saya, belajar Mandarin. Saya udah pesan dia nanti menikah dengan orang Indonesia, pulang ke sini. Jangan menikah dengan orang China. Dia menikah dengan orang China. Waduh, yang belum tidak Tuhan. Beban saya adalah ke China karena ada kakak saya yang perempuan di sana. Saya harus kabarkan Injil kepada suami dan keluarga di sana. Itu yang membawa saya ke China. Akhirnya saya, waktu zaman Pak Bernard, saya dikasih sebagai National Director untuk Global Outreach. Saya nggak pernah minta jabatan, tapi karena pelayanan yang saya kerjakan, itulah yang saya dikasih. Termasuk di Regional Presiden DKI 4, saya nggak pernah minta, saya dikasih tugas pelayanan, dan saya jalankan. Apa yang Tuhan kasih kepercayaan tugas itu saya kerjakan. Nggak akan pernah saya mundur. Tapi Tuhan izinkan hal yang terjadi itu luar biasa, membuat saya akhirnya saya mengundurkan diri. Ya, waktu mengundurkan diri itu tambah parah lagi, Pak. Saya udah tidak dagang ekspedisi, kehilangan identitas diri, keluar pun bingung. Nah, itu saya masih ada pelayanan sebagai regional president yang sangat-sangat sibuk, ya, membangun chapter, kunjungin chapter hampir tiap malam, meeting dari pagi, siang, sore, sampai dicandain teman-teman. Orang yang punya belasan perusahaan aja nggak sesibuk kamu. Gitu loh. Bayangkan, teman-teman. Ya, setelah jalan-jalan baru setahun lebih, 2016 akhir, 2018 awal setelah Sintia, saya mengundurkan diri di bulan Maret ya. Nah, itu berat. Benar-benar berat. Saya tidak ada usaha, saya tidak ada pelayanan. Akhirnya saya kemana? Saya lebih banyak waktu di rumah mengurus anak, antar anak ke sekolah, temenin anak jalan-jalan, bawa anak pergi berenang, saya pergi fitness. Ternyata Tuhan mau saya duduk, diam, tenang di kaki Tuhan, melihat kasih kebesaran dan pemeliharaan Tuhan. Ya, susah, sangat susah. Saya orang yang aktif, nggak bisa di rumah seperti saya tersiksa, saya nggak tahu bagaimana, saya anak 5, Pak. Tuhan berkati saya dengan anak 5. Tapi saya nggak tahu gimana caranya bermain dengan anak, menemani mereka. Tuhan ajar saya, taruh saya di rumah, lu main sama anak. Akhirnya sekarang saya menikmati hari-hari saya bersama anak-anak di rumah. Ya, itu luar biasa. Tuhan pulihkan saya. Saya menjadi utuh. Ya, usaha garment produksi lokal terus berjalan. Terus di akhir 2019, pertengahan lah, itu saya ketemu satu teman, ya. Ini orang umur 50-an lebih, satu putaran di atas saya. Dia seorang tax konsultan pajak, dan dia juga sama, hatinya susah. Dia putuskan dia tinggalkan tax konsultan karena dia hampir kena masalah, masuk penjara juga. Tax konsultan itu susah juga, kalau dia dipakai sama bos yang tidak benar, dia pasang badan dan susah. Akhirnya dia mau tinggalkan usaha itu dan lagi berjuang mencari usaha-usaha yang lain. Dia terus datang, "Lek, ada kantor apa? Ayo kerja ini, ayo kerja itu." Ya udah, saya kenalin dah. Lu mau kerja plastik, saya kenalin. Kebetulan teman ada pabrik plastik, saya kenalin. Tapi kalau kenalin begitu kan orang kan nggak mau. Akhirnya saya ikut. Disitulah saya mulai mau dagang lagi.
Saya mau kerja lagi. Teman-teman, saya sangat beruntung loh. Tuhan itu hidup dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan Tuhan tahu di depan ada apa. Firman Tuhan itu jelas ya. Ya, benar-benar. COVID 2020 start di bulan Maret. Di 2019, kita teman, memang benar koneksi kita luas di Wadaful Gospel. Ada teman yang main properti. Dari tahun 2010, dia udah ngomong, "Leh, kamu jualin dong." Terus, ini bos besar. "Sewain dong kiosnya, apa, siapa yang mau beli." Saya nggak pernah tergerak tuh, karena bukan bagian saya, bukan bidang saya. Saya hatinya udah nggak mau dagang waktu itu kan. Saya pikirnya mau pelayanan aja. Sampai teman ini juga udah lupa, udah bosen lah. Maksudnya dia tahu saya nggak mau kan. 2019 ada teman kita juga yang di Full Gospel ketemu di rumah duka. Dia ngomong, Lek, saya dengar si bapak itu teman baik saya itu mereka dapat jatah loh properti di sana proyek ini. Lu coba tolong tanyain dong, bisa nggak? Saya mau dapat harga spesial juga. Tapi yang dia minta itu harga setahun yang sebelumnya, harga yang paling awal. Itu mustahil lah, kan properti harga kan dari developer kan dinaikin terus. Terus saya ngomong ke teman lagi yang Gospel yang bawa saya ke bawah. Saya bilang, ini teman satu minta tolong sampein mau ambil barang kafling. Tapi harga lama. Teman ini bilang, Lek, lu jangan ngomong lu ke teman kamu itu. Nanti kamu diketawain, dibodoh-bodohin tuh. Coba dia bilang, lu ngomong aja kalau memang you berani ngomong. Bilang aja saya mau ambil sekian besar, tapi harga lama. Bisa nggak? Artinya apa? Artinya ini bahan candaan, Lek. Dia bilang, kamu jangan. Jangan ladenin lah yang kayak gituan. Pas saya dengerin dia kan, saya forget it. Seminggu kemudian dia telepon saya. Lek, gimana? Sudah tanyain belum? Waduh, gimana ya? Saya jadi teman kan susah. Ya udahlah, saya pasang badan lah. Saya jadi orang bodoh aja lah, nggak apa-apa. Saya telepon teman saya. Dia bilang, ini ada teman mau beli itu katanya. Tapi minta harga lama, harga ini. Teman saya ini memang pengusaha properti udah 40 tahun, hebat sekali. Umur udah 60. Dia nggak nanya harga, dia nggak mau bicara harga. Lu ajak ke rumah, dia bilang. Nah, ajak ke rumah. Ya udah, saya ajak ke rumah. Sampai di rumah, bicara, langsung telepon sama big boss-nya. Dikasih harga sekian, nggak ada harga lama. Lebih mahal pastinya, tapi di bawah harga pasaran. Teman-teman, 2 bulan loh, TikTok, akhirnya deal, terjadi pembelian. Tapi komisinya 10 bulan kemudian, tahun depan, 2020 bulan Agustus. Ya. Teman ini ngomong, kalau dia jadi beli, kamu dapat komisi 1%. Saya cuma dengar, nggak ada hitam di atas putih. Ya, saya gitu aja, ya aja, ya. Itu September, Oktober. Desember, ada lagi satu yang beli. Nggak gampang sih, ini kedengarannya gampang ya, tapi prosesnya sebulan. Harganya spesial juga. Di bulan Januari juga, ada lagi beli 3 kafling. Februari, Sintia, Maret, mulai COVID. Tidak ada kegiatan penjualan. Padahal, saya udah mulai pede loh teman-teman. Habis Sintia ya, waduh, turun ke pasar lagi. Ke pasar pagi. Dari satu kios ke satu kios. Wah, nawarin properti. Saya udah mulai pede. Saya pikir, waduh, hebat nih saya bisa jual. Gede-gede loh itu kaflingnya. Ini. Di masa seperti Pak Gideon ngomong, masa suram untuk properti. Sangat suram. Ya. Tapi di tengah-tengah COVID ini tambah parah, tambah susah lagi. Ya. Udah kerja keras, itu yang nggak kerja keras itu dapat. Bayangin ya teman-teman ya, itulah Tuhan. Tapi yang kerja keras nggak dapat. Udah kumpulin, udah akhirnya COVID, semua orang nggak berani ketemu satu dengan lain, dan saya nggak berani keluar. Sampai bulan Juli, anak saya yang kelima lahir di bulan Juli, teman-teman, ada satu orang full gospel lagi. Saya pernah ajak dia pergi lihat, wah dia tidak beli dan dia menghina. Wah, masa satu ini semua bangun gedung 8 lantai, 10 lantai, satu blok kayak begitu. Siapa yang mau tempatin? Ini kantor-kantor pada kosong apa semua dan sebagainya. Nggak ada yang bagusnya lah yang dia ngomong. Besannya mau beli, dia bisa ingat saya. Dia telepon, Lek, lu masih jualan ini? Ini besan saya mau beli, saya kenalin. Tahu nggak Pak? Itulah berkat Tuhan.
Saya nggak cari dia datang saya. Biasanya beli satu, udah beli lagi, kenalin lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Cara Tuhan pelihara saya di masa pandemi. Jadilah saya sales properti. Yang saya tidak ngerti produk, yang beli yang tahu, yang beli dia udah pelajari, dia mau beli apa dia udah tahu, dia mau beli ini. Cuman saya memang Tuhan buka jalan, ada koneksi ke bos, dapat harga yang spesial, ada treatment yang spesial, hanya itu aja. Ya, yang saya mau bagikan adalah siapakah saya ini? Nggak ada siapa, bukan siapa-apa. Firman Tuhan katakan apa? Manusia itu seperti bunga rumput sebentar kelihatan, nanti sore hilang lenyap. Seperti uap sebentar kelihatan, habis kita nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan jadikan kita apa? Biji matanya. Ya, di firman Tuhan juga katakan kita adalah bangsa pilihan, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Jadi ketika saya sadar siapa saya hari-hari ini, bahwa Tuhan hidup dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pelihara saya. Toko Tanah Abang susah loh Pak. Tahun lalu tutup dari bulan Maret, April, Mei menjelang Lebaran tutup habis itu. Tahun lalu pembukuan saya udah hitung masih ada cuan, untung masih ada cuan. Tapi cuan itu nggak cukup untuk biaya hidup. Tapi Tuhan cukupkan mulai apa? Melalui komisi yang mulai turun di bulan Agustus ya tahun lalu. Luar biasa, tepat pada waktunya saya harus servis mobil, bayar ini, bayar itu, sewa toko, semua. Bayar uang sekolah, anak, semua. Saya nggak pernah kekurangan, karena Tuhan. Tuhanlah jaminan saya, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah yang memelihara saya. Bahkan Tuhan katakan apa? Rasul Paulus katakan apa? Ya, sekarang aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Bagaimana karakter Kristus ada di dalam kita, di dalam saya. Benar-benar saya berjuang, bergumul dengan Tuhan. Saya mau menjadikan Tuhan Yesus benar-benar sebagai Tuhan yang absolut, Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup saya dan keluarga. Saya tidak mau bermain-main dengan pikiran saya lagi, dengan tipu muslihat si iblis. Ayo dong, kerja keras. Betul, kerja keras, nggak gampang. Kedengarannya gampang ya, orang datang cari saya. Nggak segampang itu, nggak segampang itu. Tapi Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Ya, itulah hebatnya Tuhan. Tapi yang saya mau bagikan satu lagi, saya sadar siapa saya. Saya milik kepunyaan Tuhan, saya adalah warga kenegaraan saya adalah surgawi. Saya ada di dunia ini untuk bekerja memberi buah. Ya, bukan untuk dunia ini, bukan untuk prestasi saya, bukan untuk kekayaan. Kalau orang dunia hanya bicara uang, 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 kayak saya dulu. Uang, kekayaan, prestasi, bukan itu. Bukan itu yang dibawa pulang, dan itu nggak bisa dibawa. Kita semua setuju, sesuai firman Tuhan. Kita lahir telanjang, kita pulang juga telanjang. Tapi ingat, Tuhan adil, dan Dia akan menghakimi semua perbuatan kita. Perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan kita yang akan kita bawa pulang ke surga. Ingat itu. Yang itu yang saya tanamkan bahwa saya mau berbuat baik. Berbuat baik bukan dari saya. Karena pertama-tama Tuhan sudah berbuat baik kepada saya, orang berdosa. Saya orang berdosa, saya diselamatkan. Saya yang bukan milik kepunyaan Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya, bagaimana saya mau hidup sekarang ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu bukan omong kosong. Ya, saya sudah mengalami bagaimana Tuhan pelihara. Bukan berarti saya hidup dalam kecukupan, lebih daripada cukup, saya bisa melayani, bisa memberi. Ya, tapi bukan berarti 5 tahun lagi uang saya sudah ada di deposito, nggak ada. Tapi jaminan saya Tuhan. Saya nggak sadar betapa bahayanya COVID ini merusak ekonomi, kehidupan, tapi Tuhan sudah pelihara, dan saya merenungkan kebaikan, dan saya menyadari. Dan saya juga kena COVID waktu PPKM. Ya, saya dan keluarga, dari baby saya kena, mama saya semua kena. Tapi biaya yang saya keluarkan sangat kecil. Kenapa? Obat dikirimkan dari Full Gospel untuk istri saya. Dan kelima anak saya cuma minum Tempra dan Ivermectin. Termasuk saya cuma minum obat cacing. Saya mau tes. Saya mau tes diri saya. Saya nggak pakai obat, saya cuma Ivermectin, vitamin C, vitamin D. Itu pun nggak banyak. Saya jemur, saya banyak minum air putih, minum air hangat,
jemur air hangat, istirahat, saya sembuh. Dan kemarin bulan lalu sudah ikut sumbang plasma darah. Itulah kasih karunia Tuhan. Saya melihat kebaikan Tuhan. Saya dalam sakit 2 minggu istirahat, total 1 bulan saya sembuh. Ya, bukan berarti kita mengecilkan ini ya, enggak ya. Teman-teman, saya sedih banyak yang meninggal karena COVID. Tapi selama masih hidup, ini kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, terima kasih Pak Robert dan teman-teman semua. Bro Alex, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita ini, mungkin Pak Alex berdoa untuk kita semua yang hadir pagi ini. Saya percaya kita membutuhkan impartasi kuasa Allah sehingga kita semuanya boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin saudara yang rindu didoakan bisa angkat tangannya dari tempat saudara. Kita akan didoakan oleh Pak Alex. Puji Tuhan, silakan Pak Alex. Ya. Haleluya. Bapak, kami sangat bersyukur karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mazmur 139 berkata di ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dan Dibuka speakernya. Speakernya dibuka, Bro Alex, ketutup. Ya, sorry. Kami bersyukur ya Bapak untuk firman-Mu di Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Amin. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Pak Robert, Pak Denny Mande, Pak Thomas, Pak Hartono, Pak Gideon Lingga, Pak Haryadi, Pak Kelvin, Pak Darmadi, Pak Yuhandi. Tuhan, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau yang membentuk, Engkau yang tahu setiap kami. Bahkan selagi kami bakal anak bayi, janin di dalam kandungan ibu kami, Engkau yang menenun, membentuk setiap kami secara spesifik, secara unik, berbeda dengan satu dengan yang lain, dan tidak ada duanya di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami serupa, segambar dengan Engkau ya Bapa. Dan Engkau telah memberikan kuasa-Mu, Roh Kudus, tinggal di dalam setiap kami, sehingga kami cakap dan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas muka bumi ini, untuk datang menyelamatkan orang-orang berdosa. Kami, orang-orang berdosa, yang terlebih dahulu menerima kasih setia, kebaikan, bahkan apa yang tidak kami sadari. Salib-Mu Tuhan, Engkau mati bagi kami, yang sepantasnya dan sudah selayaknya kami disalibkan, namun Engkaulah yang mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga dari hati kami mengalir aliran air kehidupan untuk menjadi berkat bagi keluarga, teman, sanak famili, bahkan banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk apapun yang sedang kami kerjakan, kami percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Biarlah kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bukan kehebatan, kebolehan kami, kekudusan, kesucian kami, bukan Tuhan. Semuanya semata-mata hanya karena kasih karunia, anugerah, dan kebaikan daripada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan hari esok. Dan janganlah khawatir akan makanan dan semuanya. Itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kami butuhkan, Tuhan tahu dan Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk bekerja selagi kami masih memiliki waktu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.